Kita mulai dengan ayat yang pertama. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu melihat? Apakah kamu memperhatikan? Apakah kamu tahu? Ya, apakah kamu membaca orang-orang yang mendustakan agama? Nah, di sini ayat yang pertama adalah ara'aita. Apakah kamu melihat? Ya, berbeda dengan di surat Al-Fil. Kalau surat Al-Fil apa? Alam taro. Sama juga kalau alam taro itu juga apakah kamu tidak melihat? Sama dengan jadi sama dikata melihatnya, ya. Akan tetapi kalau di surat Al-Fil, ya, apakah kamu tidak melihat bagaimana eh, apa yang Allah perbuat terhadap pasukan gajah gitu? Yang diajak bicara kan Rasulullah SAW, dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW kan belum lahir. Dan berarti tidak melihat gitu ya. Melihat bagaimana gitu. Maksudnya apa? Melihat dengan akal, ya, dengan pikiran kita. Coba. Jadi melihat melihat di sini bukan hanya dengan mata. Nah, kalau di sini mah dengan mata kita, ya, dengan pandangan kita. Kalau di surat Al-Fil mah dengan akal kita, dengan hati kita, gitu. Tapi redaksinya sama, melihat, gitu, ya. Nah, di sini diawali oleh tanda tanya, kata tanya, ya, istifham, kata tanya. Apakah? Ya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, ya, di ilmu balago atau ilmu sastra itu ada dua ada dua tujuan kenapa kalimat itu diawali oleh pertanyaan. Yang pertama adalah lita'jib, ya, untuk suatu yang hal yang apa namanya takjub, ya. Takjub itu apa namanya tuh? Suatu yang eh, ada keheranan gitu ya. Ada apa takjub itu, Bu? Takjub. Eh, sesuatu yang bisa juga suatu yang dahsyat gitu. Kamu lihat nggak? Ada sesuatu yang dahsyat atau sesuatu yang heran. Kamu lihat nggak sih? Saya heran deh. Nah, itu kan ada pertanyaan seperti itu. Atau at-tashwiqu lima arifati halati hadal insan, ya. Atau eh, kerinduan, ya, atau penasaran, ya, penasaran mengetahui suatu suatu perkara gitu, ya. Jadi menggunakan uslub istifham, ya, jika ada perkara besar atau ingin menguatkan perhatian pendengar gitu, ya. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol gitu ya, orang yang kita ajak bicara tidak sedang fokus terhadap kita gitu ya, kita biasanya tahu nggak gitu kan, ya, dengan pertanyaan. Maka supaya apa? Supaya orang yang kita ajak bicara itu atau orang kedua itu perhatian terhadap apa yang akan kita bicarakan, ya, atau ingin membicarakan sesuatu yang besar, ya, ingin membicarakan sesuatu yang istimewa. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, ya. Nah, eh, kenapa menggunakan ro'a, ya, bukan alima, ya. Kenapa tidak? Apakah kamu tahu gitu ya? Tahu nggak? Kamu tahu nggak sih orang yang biasanya gitu kan? Kamu tahu nggak sih orang yang mendustakan agama? Tapi ini tidak menggunakan kata ro'a, ya. Apakah kamu melihat? Nah, karena eh, ilmu itu ilmu itu ada tiga ya, Bu, ya. Jadi kalau ilmu itu dihasilkan dari mendengar, ya, itu namanya dinamakan dengan eh, ilmu yakin, ya, ilmu yakin. Jadi hanya hanya kita percaya aja kalau kita ilmu itu hanya hanya sebatas dari mendengar aja. Oh gitu. Oh sebatas kita tahu. Oh iya gitu ya. Kita paham dan mungkin kita meyakini juga gitu, ya. Nah, ada yang dengan basor. Basor itu melihat gitu. Jadi kalau ilmu didapat dengan cara melihat, berarti kalau melihat berarti dengan mungkin dengan mendengar juga. Dengan cara melihat itu akan lebih kuat. Makanya di sini ada ainul yakin, ya. Ada ilmil yakin, ada ainul yakin, tingkatan lebih atas lagi. Ainul yakin, ya. Karena orang itu kalau melihat dia oh iya benar gitu, yakin banget gitu ya. Saya melihat dengan dua mata saya gitu kan gitu. Maka ketika eh, ketika kita mengajarkan sesuatu pun gitu ya, kalau hanya dengan perintah ya, itu efeknya atau impactnya itu hanya hanya berapa persen gitu. Tapi kalau
kalau kita memerintah dan dengan mencontohkan, ya, memberikan contoh, memberikan kudwah, uswah, gitu, maka orang yang kita ajak itu efeknya itu dia akan mengikuti, gitu ya, akan mengikuti gerakan kita. Nah, ya, yang lebih lagi, ya, ini ada tingkatan. Nah, yang ketiga adalah dengan mendengar dan melihat. Nah, tadi ya, dengan mendengar dan melihat. Kan ada orang tua tuh, misalnya, atau ustadz, atau siapapun gitu ya, yang dia itu ingin mengajarkan sesuatu, tapi dia tidak menjelaskan. Ya, dia dengan perilakunya saja, gitu ya. Misalnya ada seorang ustadz yang mengajarkan tentang yang ingin memperlihatkan tentang kesederhanaan, gitu ya. Dia tidak mengajak orang untuk hidup sederhana, gitu. Tapi dia memperlihatkan dirinya kehidupan sederhananya, gitu. Sehingga orang kan, eh, oh, ustadz-ustadz itu ya, ustadz itu biasanya gitu ya identiknya dengan kesederhanaan, sehingga ketika misalnya melihat ustadz yang bermewah-mewahan, seperti sesuatu yang tidak, apa namanya, tidak umum gitu ya, tidak umum gitu, seperti sesuatu yang aneh gitu, karena ustadz itu sederhana gitu, meskipun dia tidak mengajak hidup sederhana, tapi dengan pola hidupnya yang sederhana gitu, orang orang image-nya itu bahwa ustadz itu sederhana, sehingga ketika ada yang tidak sederhana, kok ustadz, nah begitu kan ya. Nah, ada juga, ini lebih impact-nya lebih akan besar, yaitu dengan asam awal basor, dengan mendengar dan melihat. Jadi ketika ustadznya mengajak hidup sederhana gitu ya, kemudian dia pun ya perilaku hidupnya sederhana, maka ini akan menjadi hakul yakin. Ya, hakul yakin. Dan seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah SAW, ya, beliau berdakwah dengan verbal, dengan kata-kata, tapi beliau pun mencontohkan dalam kehidupannya, ya, sehingga kita benar-benar yakin bahwa ketika Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Rasulullah itu adalah qudwatun hasanah, ya, contoh atau teladan yang baik, dan kita benar-benar hakul yakin, meyakini itu, ya, meyakini itu, ya, kenapa? Karena kita melihat itu di dalam diri Rasulullah SAW. Ya, ini pun kaitannya hakul yakin itu kalau di Al-Quran dengan akhirat gitu ya. Orang kafir itu sudah tahu gitu ya, bahwa orang kafir itu sudah pernah mendengar bahwa ada kehidupan lain, ya, ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia. Tapi mereka kan masih ragu-ragu. Kenapa? Karena belum melihat dengan matanya gitu ya. Ketika mereka sudah melihat, oh ternyata benar nih gitu ya. Ada hari kiamat gitu kan, ada hari setelah kehidupan dunia gitu, maka mereka hakul yakin, ya, membenarkan dengan seyakin-yakinnya gitu ya. Nah, di sini menggunakan kata ro'a, ya, melihat, bukan dengan kata alima, ya, bukan dengan kata alima, mengetahui, karena ini akan memberikan pengaruh kepada jiwa, ya, seperti ketika Allah menjelaskan tentang haji, ya, tentang haji di Al-Quran itu kan menggunakan kata liyashhadu manafi'ahum, ya, liyashhadu manafi'ahum, supaya mereka menyaksikan, ya, beragam manfaat dari ibadah haji ini, gitu. Liyashhadu, yashhadu itu dengan melihat, gitu ya. Jadi bukan liya'lamu supaya mereka mengetahui berbagai manfaat dari ibadah haji, tidak, tapi liyashhadu supaya mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, gitu ya. Ara'aital ladzi, ya, alladzi di sini ini namanya isim mausul. Kalau kita biasanya mengartikannya yang, apakah kamu melihat orang yang, gitu kan ya. Nah, itu merupakan penetapan sifat, ya, yang ada di manusia, ya. Jadi sifat-sifat yang nanti dijelaskan itu memang ada di diri manusia, ya. Makanya orang yang itu penekanan, orang yang, penekanan dan penetapan bahwa sifat-sifat ini ada loh di manusia, gitu ya. Ada loh orang-orang yang mendustakan agama, dan itu nampak loh. Kamu bisa lihat dengan mata kamu di sekeliling kamu, begitu. Kemudian kata ara'aita alladzi yukadzibu. Yukadzibu itu artinya mendustakan, ya. Jadi takdzib itu ada yakdibu, kalau yakdibu berdusta,
ya. Kalau yukadzibu itu mendustakan. Jadi mendustakan di sini maksudnya apa? Berarti ya Rasulullah SAW itu sudah menjelaskan dalil-dalilnya, artinya, keterangan-keterangannya, bahwa apa yang harus kalian lakukan dan apa yang kalian tidak boleh lakukan itu Rasulullah sudah menjelaskan ya sedetail mungkin, sejelas mungkin gitu. Tapi ternyata mereka mendustakan. Jadi mereka melakukan hal ini yang nanti sifat-sifat ini gitu ya, mereka menghiasi dirinya dengan sifat-sifat buruk ini bukan karena tidak tahu gitu ya, tapi mereka sudah dijelaskan. Konsekuensinya sudah ada gitu. Tapi mereka mendustakan gitu ya. Nah, kemudian sini mendustakan ya, mendustakan agama itu ada dua ya. Jadi at-takdzib, mendustakan itu adalah amalul qalbi. Amalul qalbi itu perbuatan hati. Jadi kan iman itu at-tasdiq. At-tasdiq itu membenarkan. Itu definisi dari iman. Kebalikannya adalah at-takdzib, mendustakan. Jadi itu perbuatan hati. Kita tahu bahwa iman itu apa? At-tasdiqu bil qalbi, ya, membenarkan dengan hati, al-iqraru bil lisan, ya, melafadzkan dengan lisan gitu. Al-amalu bil jawari, ya, dan merealisasikan dengan perbuatan kita. Nah, maka orang yang mendustakan ini ya, dia mendustakan dengan hatinya bahwa saya tidak percaya gitu. Saya tidak percaya dengan ajaran-ajaran Islam. Saya tidak percaya dengan misalnya dengan hari akhir. Saya tidak percaya adanya pembalasan. Itu kan mendustakan. Ya, mendustakan ini dengan hati. Nah, kemudian direalisasikan dengan apa? Amalul badan, ya. Atau la yahudu. Di sini ada la yahudu. Tadi kan al-iqraru bil lisan, ya. Dengan menetapkan atau mengikrarkan ya dengan lidahnya. Di sini ada di Al-Qur'an di surat Al-Maun wala yahudu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, ya. Jadi dia mendustakan hari pembalasan, ya. Buktinya apa? Ya, indikasinya apa? Indikasinya dengan lisannya bahwa lisannya tidak mengajak kepada kebaikan, ya. Dan indikasi dari perbuatannya yaitu apa? Ya do'ul yatim, menghardik anak yatim, begitu, ya. Nah, mendustakan di sini ada dua, ya. Takdzib ini ada dua, ada takdzib lafzi ya secara lafaz, ada takdzib fi'li, ada apa, mendustakan dalam perbuatan, ya. Takdzib lafzi itu adalah orang-orang kafir, ya. Jadi orang-orang kafir itu secara lafaz bahkan nanti secara perbuatan pun mereka mendustakan, ya. Secara lafaz bahwa mereka tidak bersyahadat, tidak meyakini gitu kan ya, untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah pun tidak gitu, karena mereka tidak mengakui dan tidak mau mengikrarkan gitu ya, gitu. Ada juga takdzib fi'li, yang mendustakan secara perbuatan. Secara perbuatan yaitu untuk orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik itu kan mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin, kan gitu ya, di surat Al-Baqarah awal-awal, ya. Wa minan nasi, di antara manusia ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kita beriman kok ke Allah, kita beriman kok kepada hari akhir. Tapi kata Allah apa? Wa ma hum bimumin. Tapi mereka sebenarnya mereka tidak beriman. Ya. Ya, sebenarnya mereka tidak beriman. Kenapa? Karena tadi kata mereka sholat ketika sedang ramai saja, ketika mereka sendiri tidak sholat. Itu orang-orang munafik, ya. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Yukadzibu itu tadi apa? Mendustakan. Kemudian ad-din, ya. Ad-din. Ad-din itu apa? Nanti ada beberapa pembahasan tentang ad-din. Ad-din ini ada beberapa arti. Yang pertama adalah agama. Ya, ada tiga makna ad-din. Yang pertama adalah agama. Yang dimaksud agama di sini ada kan ayat Al-Qur'an,
Inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama, din di situ ya, agama yang yang diakui oleh Allah di sisi Allah itu apa? Al-Islam. Ya. Yang kedua adalah al-hukmu. Ya, ad-din di sini diartikan sebagai al-hukmu, ya, yaitu hukum. Ada di surat At-Tin apa? Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Ya, fama yukadzibuka ba'du bid-din. Ya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, di situ ada bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Ya, sebaik-baik yang membuat aturan gitu. Nah, jadi ad-din di sini sebut al-hukmu. Yang ketiga adalah al-jaza'u. Ya. Al-jaza'u itu apa? Pembalasan. Ya. Maka di sini ayatnya apa? Wa ma adama yaumuddin. Dan apa yang memberitahumu apa itu hari ad-din, ya. Hari ad-din. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Itu hari pembalasan. Bahwa di saat itu ya, yaumuddin itu yaitu di saat orang-orang tidak tidak bisa memberikan manfaat kepada orang, tidak bisa memberi bantuan kepada orang lain, tidak bisa memberi syafaat kepada orang lain, semua masing-masing. Nah, itu tiga arti dari ad-din. Nah, sedangkan yang dimaksud ad-din di surat Al-Maun ini apa? Yang lebih pas, ya, yang lebih cocok itu dengan arti al-jaza, hari pembalasan. Ya. Jadi, apakah kamu melihat orang yang mendustakan hari pembalasan? Ya, itu. Nah, pertanyaannya, kenapa harus ada hari pembalasan? Ya, kenapa harus ada kehidupan kedua setelah kehidupan dunia? Ini ada dua alasannya, Bu ya. Yang pertama adalah kita tahu bahwa ada hadis manusia itu kan keinginannya banyak, ya. Manusia itu kan serakah. Ya. Jika dia menginginkan emas segunung, ya, dan Allah berikan dia emas segunung, maka dia akan meminta gunung yang kedua. Ya, jika diberikan, ya, maka dia akan meminta gunung yang ketiga dan seterusnya. Ya, dan tidak ada yang bisa menghentikan, ya, hasratnya itu kecuali apa? Kecuali tanah, kan begitu ya? Kecuali tanah. Jika mulutnya sudah dipenuhi oleh tanah, maksudnya apa? Mati, gitu ya. Jadi apa namanya, kehidupan akhirat itu, ya, supaya manusia itu berhenti, ya, dari nafsunya, dari keinginannya, ya, dari ambisinya, gitu. Nah, ya, maka saya mengambil kesimpulan, ya Bu ya, kan nanti itu di akhirat itu, ya, ketika di surga itu kan, ya, ketika di surga itu Allah nanya nih ke orang mukmin, ya, ke ahli surga, kepada penduduk surga, apakah kalian ridho dengan apa yang aku berikan? Kan begitu ya, dengan nikmat yang begitu luar biasa gitu ya. Sampai kan ada penjelasan bahwa surga terendah, ya, surga paling bawah itu gitu ya. Kenikmatan surga paling bawah itu berapa ratus kali lipat atau berapa ribu kali lipat kenikmatan raja-raja di dunia. Ya, itu surga yang paling rendah. Maka ketika Allah bertanya gitu, apakah kalian ridho? Ya, apakah kalian puas? Ridho itu kan puas ya. Apakah kalian puas dengan nikmat yang aku berikan di surga ini? Terus apa kata orang-orang beriman? Kami sangat puas, kan begitu ya. Pasti tidak akan ada yang mengatakan, Allah kurang ini nih, kurang ini, kurang ini, begitu kan. Pas, ya Allah kami puas gitu ya. Rodina gitu kan. Kami sangat puas gitu. Nah, makanya radhiyallahu anhum wa radu anhu gitu ya. Jadi Allah meridhoi mereka dan Allah puas dengan amalan mereka di dunia dan mereka pun puas dengan balasan Allah di akhirat begitu. Ini artinya bahwa kepuasan ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Kepuasan nanti di akhirat itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dan salah satu sifat orang beriman itu apa? Qanaah. Betul tidak? Qanaah itu adalah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Sawaun kana qalilan am katsiran, ya, baik itu sedikit atau banyak. Dikasih sedikit kami menerima ya Allah.
ya kami cukup. Dikasih banyak kami cukup ya Allah. Kan begitu. Jadi ketika kita ingin merasa cukup, ya, ingin merasa puas nanti di akhirat, maka apa sifat apa yang harus kita tanamkan ketika di dunia? Qanaah, begitu. Ya. Karena orang yang selalu berambisi, orang yang selalu tidak merasa cukup, balasannya apa nanti di akhirat? Apakah mereka akan masuk surga? Tidak. Kenapa? Karena orang yang berambisi itu apa? Eh, Orientasinya adalah dunia gitu. Dan orang yang orientasinya dunia tidak akan mendapatkan akhirat, begitu. Ya, jadi mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang qanaah, orang-orang yang merasa cukup sehingga nanti kita sangat puas ya dengan balasan yang Allah berikan di akhirat. Karena hanya dengan itu ya ketika kita puas dengan bagian porsi yang Allah berikan ketika di dunia ya, maka insya Allah kita pun akan puas gitu ya dengan nikmat yang Allah berikan di akhirat gitu ya. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, ya, wal ghina gitu. Nah, itu sifat qanaah. Nah, kemudian yang kedua, kenapa harus ada al jaza ya, hari pembalasan gitu, ya. Yang kedua adalah karena terkadang ya kezaliman orang di dunia ya, misalnya orang menzalim orang lain itu tidak terbayarkan ketika di dunia. Betul tidak? Ya, saya merasa terzolimi gitu, orang itu menzolimi saya gitu kan, tapi tidak terbayarkan di dunia. Nah, maka itu nanti akan dibayarkan di akhirat. Jadi kan eh, apa namanya, kehidupan ini dibangun di atas fondasi keadilan, betul ya. Nah, Allah mempunyai sifat adil gitu, berarti kehidupan ini dibangun di atas fondasi keadilan ya. Ketika ada ketidakadilan di dunia ya, maka mereka akan mendapatkan keadilan itu nanti di akhirat. Kadang balasannya nggak setimpal, masa kejahatannya segitu ya, hukumannya cuma segitu, kan tidak adil. Nah begitu kan ya. Sampai nanti itu di akhirat itu ya, ketika ada binatang pun nanti dihidupkan kembali, hewan ya, namun besok nyeruduk teh yang suka nyeruduk kambing misalnya ya, yang bertanduk gitu ya, nyeruduk misalnya, nyeruduk binatang lain ya. Nah, binatang yang diseruduknya dia diam gitu, apakah akan ada balasannya? Tapi kan binatang, mereka nggak punya akal gitu ya, nanti di akhirat itu akan dibalas. Jadi binatang atau hewan yang tidak bertanduk itu akan dikasih tanduknya, ya akan dikasih tanduk untuk apa? Untuk membalas ya yang dilakukan oleh binatang yang bertanduk ketika menyeruduk binatang, apalagi kita manusia ya. Makanya Allah mempunyai sifat al-hilm, al-halim. Ibu pernah dengar Allah itu mempunyai sifat al-halim? Halim itu biasanya apa? Diartikan apa? Al-halim. Lembut ya Ustaz. Menyantun gitu bukan Ustaz? Ustaz. Lembut kan, kalau kita mah memahami lembut teh nggak suka marah gitu kan ya, sabar gitu ya. Apakah Allah seperti itu gitu kan? Nah, Al-Halim, Allah mempunyai sifat Al-Halim, itu artinya bahwa Allah itu mempending ya, mengakhirkan mengakhirkan hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan ya. Bisa dibayangkan Ibu, kita ini eh, sifat manusia itu kan selalu melakukan kesalahan, betul tidak? Ya kan? Kullu bani adama khotoun ya. Setiap keturunan Adam itu selalu melakukan kesalahan. Bisa dibayangkan kalau kita setiap melakukan kesalahan langsung hukum, melakukan kesalahan langsung dihukum, ya. Sampai di Al-Qur'an itu apa? Kalaulah seperti itu ya, tidak akan ada kehidupan di dunia ini, ya.
Hewan pun nggak akan kayaknya gitu. Nggak akan ada hewan hewan pun tidak akan hidup di dunia ini. Kalau Allah seperti itu, setiap ada yang berbuat kesalahan, Allah hukum, Allah hukum, Allah hukum gitu kan. Nah, maka Allah mempunyai sifat Al-Halim. Yaitu apa? Mengakhirkan hukumannya. Nanti di akhirat. Ya. Semuanya. Ya, semuanya diakhirkan hukumannya. Cuman ada orang yang memang benar-benar dihukum nanti di akhirat. Ada orang-orang yang benar-benar diampuni. Ya. Jadi dia berbuat kesalahan, ya, kemudian oleh Allah dipending hukumannya nanti di akhirat, tapi ternyata di akhirat, ya, Allah ampuni itu, ya, udahlah aku ampuni aja lah dosa-dosanya. Siapa mereka? Orang-orang yang selalu beristighfar, ya. Jadi tidak sia-sia ketika kita melakukan kesalahan, kita beristighfar. Supaya apa? Supaya kita nanti mengundang, ya, supaya kita mengundang ampunan nanti di akhirat. Ini mah orang suka beristighfar setiap dia melakukan kesalahan, dia beristighfar, ya. Dia mengakui kesalahannya. Dia merasa kesalahannya, lalu dia beristighfar, ya. Oke, saya ampuni. Itu oleh Allah. Tapi ada orang-orang yang tidak diampuni sama sekali, itu orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir, mereka melakukan kesalahan, ya, di dunia ini, melakukan kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah, tapi Allah biarkan hidupkan, ya enggak. Bahkan kadang kita, nah, orang-orang kafir teh justru mereka lebih kaya, betul enggak? Ya, hidupnya lebih makmur, lebih sentosa gitu ya, lebih sejahtera. Ternyata mereka orang kafir. Nah, Allah akhirkan hukumannya nanti di akhirat, dan Allah tidak akan ampuni sama sekali, begitu ya. Nah, itu kenapa harus ada kehidupan setelah kehidupan akhirat, ya, supaya apa? Supaya keadilan ini bisa dilaksanakan, gitu. Karena kalau di dunia tidak bisa, gitu ya. Oke. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Jadi din di sini artinya apa, Bu? Hari pembalasan. Ya.